Andakah berpendapat bahwa dipilihnya Sri Mulyani sebagai sosok Menteri Keuangan sebenarnya memang dengan background yang dirinya adalah memang orang atau sosok yang memang layak untuk menduduki kursi Menteri Keuangan, yang saya juga setuju begitu. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa ada dua programnya yang berpotensi menekan daya beli masyarakat terutama secara jangka pendek di tahun 2025. Kalau Anda Pak Mirda melihat fenomena ini seperti apa? Ya, jadi begini ya Bu ya, kalau kita lihat dari sisi pemerintah yang akan datang, melihat kalau mereka akan sangat agresif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia setinggi mungkin. Kalau kita lihat dari berbagai berita yang ada juga mereka ingin supaya pertumbuhan ekonomi akan mencapai 8%. Dan tentunya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 8% ataupun juga lebih, mau tidak mau juga kalau kita lihat harus ada amunisi fiskal yang mumpuni. Dan salah satu amunisi fiskal yang mumpuni paling gampang untuk didapatkan adalah dari lonjakan untuk dari sisi fiskal. Dan ini bisa digunakan dengan cara menaikkan tarif PPN. Walaupun memang kalau kita lihat untuk kondisi tahun depan untuk menaikkan tarif PPN, walaupun dari 11 ke 12%, saya rasa itu berat. Walaupun memang kalau kita lihat pemerintah yang baru ini kelihatannya akan menjanjikan berbagai insentif fiskal yang baru ya, seperti insentif fiskal di sektor properti, insentif fiskal di sektor pajak korporat, ataupun juga insentif fiskal dari berbagai program yang pernah dilakukan seperti jaring pengaman sosial, ataupun juga berbagai cash transfer yang ingin diberikan oleh masyarakat. Tapi saya rasa kalau misalkan kebijakan ini dilakukan terburu-buru, kelihatannya ini akan menurunkan laju perekonomian yang ada. Karena seperti yang kita lihat juga struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor konsumsi rumah tangga. Pada saat konsumsi rumah tangga mengalami tekanan akibat kenaikan tarif dari sisi fiskal PPN, ini kelihatannya tentunya akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Dan jangan lupa, pada saat beberapa tahun yang lalu, di saat ada kenaikan PPN dari 10 ke 11%, sebenarnya laju pertumbuhan ekonomi kita saat itu sedang cukup baik ya, karena ada booming komoditas akibat perang di Rusia Ukraina yang terpaksa juga kalau kita lihat harga komoditas andalan kita juga mengalami kenaikan. Dan pada saat itu, ruang dari masyarakat untuk mensisihkan konsumsi mereka dengan tambahan fiskal pajak menjadi 11% itu kelihatannya cukup. Tapi sekarang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan dan juga minim positif factor driven, ini yang kelihatannya kalau saya lihat sih dari sisi pemerintah kalau terburu-buru melakukan kebijakan kenaikan tarif itu kemungkinan akan memberikan dampak yang kurang bagus dari sisi pertumbuhan ekonomi. Kecuali memang kalau pemerintah ingin supaya tahun 2025 ada semacam pengorbanan ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat, tapi memang ke depannya itu akan memberikan amunisi fiskal yang cukup mumpuni. Tapi memang itu perlu waktu atau kalau kita istilahkan adalah butuh time lagging yang kelihatannya akan langsung diadaptasi oleh masyarakat. Jadi tidak secara langsung itu memberikan dampak positif. Walaupun memang kalau kita lihat ya tahun depan pun target defisit fiskal itu kan sekitar 2,53% terhadap GDP. Itu masih relatif moderat. Cuman kalau harus menambahkan kenaikan tarif PPN, apalagi juga kita ketahui juga ada kemungkinan dari sisi BBM akan dialihkan skema subsidinya menjadi bansos, itu juga kelihatannya juga kita lihat juga ya harus hati-hati saja sih Bu. Karena pasti akan memberikan dampak terhadap sisi konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Padahal dengan bisa dipastikannya kenaikan PPN di tahun depan, apakah Anda melihat ada potensi ini akan mempengaruhi iklim investasi juga di Indonesia, Pak Mirdal? Ya, kalau kita lihat dari iklim investasi sebenarnya sih pengaruhnya dari sisi FDI tidak terlalu besar ya. Nah, kalau kita lihat tentunya dari sisi foreign direct investment, kelihatan kalau kondisi dari sisi fiskal kita masih akan tetap prudent, tetap solid, dan kemungkinan juga ini yang akan membuat kita lihat dari aspek ke depannya pun juga untuk FDI sih masih akan mengalir deras ya, karena untuk Indonesia sendiri iklim investasinya masih kondusif. Tapi kalau dari sisi domestik, direct investment atau investasi dari sisi domestik, kemungkinan ini akan sedikit terganggu kalau industri-industrinya
terkena second round effect akibat perlambatan aktivitas ekonomi lokal. Dan yang seperti kita ketahui, aktivitas ekonomi Indonesia sejauh ini banyak didominasi oleh aktivitas berbasis lokal. Walaupun kita lihat terjadi perlambatan dari harga komoditas utama global, tapi di sisi yang lain ekonomi kita masih tumbuh 5%. Berarti sangat krusial bagi pemerintah untuk menjaga iklim konsumsi domestik tetap kondusif. Dan dampaknya tentunya kalau misalkan nanti di saat terjadi kenaikan dari harga-harga barang konsumen akibat kenaikan tarif PPN, pada akhirnya ini kan akan berdampak pada inflasi. Dengan inflasi yang mengalami lonjakan ataupun kenaikan akibat second round effect dari kenaikan tarif PPN ini, tentu ini akan ujung-ujungnya juga akan berdampak pada suku bunga yang ada di perbankan ataupun juga suku bunga yang ada di sektor keuangan kita. Jadi pada akhirnya dengan suku bunga yang meningkat lebih tinggi, itu juga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap iklim investasi domestik. Karena apa? Karena biaya untuk investasi bisa menjadi lebih mahal. Jadi ini yang kita harus perhatikan. Jadi impact-nya adalah pada saat terjadi kenaikan harga barang, itu ini akan berpengaruh juga pada pergerakan harga secara luas juga. Apalagi kan komoditas konsumen itu kan banyak ya, dan kemungkinan yang paling terkena dampak untuk barang-barang konsumsi pada saat kenaikan tarif PPN adalah barang-barang yang bukan berkategori barang primer, tapi barang sekunder ataupun juga barang tersier. Justru komoditas ini, barang sekunder ataupun tersier, itu yang paling bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, karena secara basic untuk kebutuhan primer itu sebenarnya sudah terpenuhi. Makanya kita sih lihat ya perlu adanya kehati-hatian ataupun juga timing yang pas bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan kenaikan tarif fiskal, entah itu kenaikan tarif fiskal dari sisi PPN ataupun juga tarif fiskal yang lain. Karena kita lihat sih, tentunya kalau misalkan itu terjadi, kemungkinan yang paling terkena dampak pengaruh tentunya adalah iklim investasi lokal. Jadi karena memang biaya untuk berinvestasinya menjadi lebih mahal. Kalau menurut saya sih kelihatannya seperti itu sih.